Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Para hadirin ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya kita akan membahas at-tariqu fi mu'alajat al-kibr wa iktisabut tawadhu. Metode atau cara mengobati sifat sombong dan bagaimana berupaya untuk memperoleh sifat tawadhu. Berkata penulis hafizahullahu ta'ala, sombong adalah salah satu hal yang membinasakan. Menghilangkan kesombongan merupakan fardu ain, kewajiban atas setiap individu muslim. Namun kata beliau, kesombongan itu tidak akan bisa hilang hanya dengan pengharapan, tetapi mesti melakukan tindakan mu'alajah. Kesombongan yang ada di dalam diri itu harus diobati karena dia penyakit yang membinasakan. Nah, cara mengobatinya beliau sampaikan ada dua tingkatan. Al-maqamul awal, tingkatan yang pertama, memotong pohonnya, memotong pohon kesombongan di tempat tumbuhnya. Kibar atau yang sejenis dengan itu namanya ujub, itu awalnya adalah berada di dalam hati manusia. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, menghilangkan kesombongan berarti kita mesti menebang pohon kesombongan itu sampai ke akar-akarnya yang ada di dalam hati. Kemudian makom yang kedua adalah mencegah segala perkara yang menjadikan manusia itu sombong, dan sudah dibahas sebelumnya perkara-perkara yang sering dijadikan manusia sebagai alat kesombongan. Baik, kemudian beliau di sini menyampaikan, memaparkan dua tingkatan dari pengobatan kiber ini. Al-maqamul awal, tingkatan yang pertama, mencabut akarnya dan mengobatinya secara ilmiah dan juga amaliyah. Obat ini tidak akan sempurna kecuali keduanya, yakni ilmu dan amal, terkumpul pada diri seseorang. Adapun secara ilmiah, maksudnya adalah hendaklah dia mengetahui dirinya sendiri dan juga mengetahui sifat-sifat Rabbnya. Ini pengobatan ilmiah. Jadi seseorang hendaknya dia menyadari, mengetahui dengan pasti tentang dirinya sendiri. Ma'rifatul mar'i binafsih. Bagaimana seseorang itu mengenal dirinya sendiri, untuk selanjutnya dia mengenal sifat-sifat Rabbnya. Hal ini cukup, kata beliau, untuk menghilangkan kesombongan. Pasalnya, selama seseorang itu benar-benar mengetahui dirinya sendiri, pasti dia tahu dirinya itu tidak dengan kesombongan, melainkan harus tawadhu. Jadi kalau orang mengenal dirinya sendiri, mengenal sifat-sifat yang ada pada dirinya, maka dia akan sadar bahwa tidak ada satupun celah pada diri manusia yang kemudian bisa dijadikan sebagai alat
kesombongan. Ya, sehingga para jamaah yang dirahmati Allah, titik kesimpulannya adalah manusia itu harus tawadhu. Ya, karena kibr itu milik Allah. Ya. Al-kibriya ridai. Kibriya itu adalah selendangnya Allah Subhanahu wa taala. Baik para jamaah. Kemudian jika dia mengetahui sifat-sifat Rabb-nya, maka dia mengetahui bahwa keagungan, kesombongan, kebesaran tidak layak kecuali hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi dia mesti berilmu tentang dirinya, kemudian berilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga dia sadar siapa dirinya dan siapa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-maqamu tsani, tingkatan yang kedua, mencegah hal-hal yang membuat sombong. Sebagaimana yang sudah dipaparkan di pembahasan sebelumnya. Ada beberapa hal yang sudah kita bahas yang biasanya disombongkan oleh manusia. Di antaranya adalah ilmu, kemudian al-hasab wan nasab, kedudukan dan juga nasab, ya, kemudian juga harta, para pengikut, pendukung, teman pergaulan. Ini yang biasanya sering dijadikan oleh manusia untuk kesombongan. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, tingkatan kedua pengobatan sifat atau penyakit sombong ini, kita mesti mencegah hal-hal yang membuat sombong. Ya, seperti hal-hal yang tadi kita sebutkan. Kemudian beliau paparkan di sini, oleh karena itu barang siapa yang sombong dengan garis keturunannya, dengan nasab, maka hendaklah dia mengobati qalbunya dengan mengetahui bahwa hal ini adalah kebodohan. Jadi kalau orang menyombong-nyombongkan nasab, sejatinya ini adalah kebodohan. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Kenapa? Karena dia mengagungkan kesempurnaan orang lain. Oleh sebab itu, tepatlah seorang penyair yang kemudian menuturkan, la'in fakharta bi aba'in dhawi nasabin laqad sadaqta walakin bi'sa ma waladu. Jika kamu menyombongkan leluhurmu, berbangga dengan nasab, dengan keturunan, dengan nenek moyang, maka kamu benar. Artinya yang kamu bangga-banggakan itu benar. Mereka orang-orang yang mulia. Mungkin begitu. Laqad sadaqta. Walakin, akan tetapi, bi'sa ma waladu. Betapa buruknya yang mereka lahirkan itu. Artinya mereka nasabnya nasab mulia, tapi Anda ketika menyombongkan nasab leluhur yang mulia itu, Anda sejatinya sedang menghinakan diri. Makanya bi'sa ma waladu. Akan tetapi betapa buruknya yang mereka lahirkan. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, barang siapa yang hina, apa alasannya menambah kehinaannya dengan kesempurnaan orang lain? Nah, ini kan kebodohan. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, dengan mengetahui garis keturunannya yang hakiki, maksudnya adalah ayah dan juga kakeknya, ayahnya yang dekat dan kakeknya yang jauh, sejatinya sudah menjadi tanah. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui nasabnya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa bada'a khalqal insani min tin. Dan ciptaan yang sebaik dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah itulah Allah Azza wa Jalla. Thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Kemudian dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan manusia, ya, setinggi-tingginya nasab seseorang, ya, semulia-mulianya nasab seseorang, tetaplah mereka itu semua asalnya sama. Ya, sama-sama dari tin, sama-sama dari tanah, sama-sama dari ma'im mahin, ya, dari air yang hina. Ya, mau yang ningrat, ya, darahnya biru ataukah darahnya merah, sejatinya sama-sama
asal muasalnya semua dari tanah. Asal muasalnya adalah dari pancaran air yang hina, yang menjijikkan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, dan nantinya juga akan berpulang ke tanah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Ya, dari tanahlah ya kami menciptakan kalian, dan di dalam tanahlah kalian nanti akan dikembalikan, dan dari tanah pula kalian itu akan dibangkitkan. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, nasab ini ya sejatinya bukan perkara untuk disombong-sombongkan. Kemudian sombong dengan kekayaan, dengan harta yang berlimpah, itu sama halnya sombong dengan banyaknya pengikut dan pendukung, serta sombong dengan kedudukan dan kekuasaan. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, ini juga yang biasa disombongkan oleh manusia. Mereka sombong dengan kekayaan, mereka sombong dengan harta yang berlimpah. Demikian pula mereka sombong dengan banyaknya pengikut, ya, banyaknya follower, dan juga banyaknya pendukung. Mereka sombong dengan kedudukan dan juga kekuasaan. Ini kata para ulama, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, min aqbah anwa'il kibr. Seburuk-buruknya ya jenis daripada kesombongan. Kenapa demikian? Apabila hartanya raib atau rumahnya terbakar, niscaya dia itu akan kembali hina. Jadi orang yang menyombongkan harta kekayaannya, barakallahu fikum, ketika hilang hartanya, maka hilang pula kemuliaannya. Orang yang menyombongkan para pengikutnya, ketika kemudian ditinggalkan pengikutnya, maka dia akan nelangsa sendirian. Demikian pula dengan kekuasaan, ya dengan kedudukan, ya hilang kursinya, hilang kedudukannya, maka dia akan kembali hina. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, berapa banyak kaum Yahudi yang semakin kaya, berkecukupan, namun ternyata bagi kemuliaan yang disegerakan untuk Yahudi ini, andai diambil oleh pencuri, pasti mereka akan kembali hina dan juga bangkrut. Orang-orang Yahudi, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, mungkin banyak menguasai dunia ini, sampai-sampai kemudian kita sama-sama mengetahui ternyata banyak produk di sekitar kita itu ya ternyata terlibat dengan Yahudi. Ini menunjukkan bahwa mereka mungkin populasinya tidak terlalu banyak, tapi demikianlah mereka disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaannya, dengan penguasaannya di muka bumi ini. Namun semua itu akan lenyap, semua itu akan sirna. Barakallahu fikum. Dan para jamaah yang dirahmati Allah, orang-orang yang sombong dengan pangkat, jabatan, kedudukan, kekuasaan, kekayaan dan juga harta yang berlimpah, ya sejatinya jika mereka sadar mereka dahulu seperti apa, maka para jamaah yang dirahmati Allah, apa yang mereka sombongkan sesungguhnya adalah kehinaan. Ya, manusia lahir tanpa membawa sesuatu apapun. Ya, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah yang telah mengeluarkan kalian dari dalam perut ibu-ibu kalian dalam keadaan tidak mengerti apapun. Ya, tidak ada orang keluar dari dalam perut ibunya dalam keadaan sudah beriman, sudah bertakwa, sudah berilmu, ya sudah memiliki ilmu pengetahuan, atau dia mungkin membawa harta kekayaan. Tidak ada. Walau ya sehelai benang pun tidak ada. Tidak ada para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Maka kalau dia kemudian akhirnya punya pakaian, bahkan tidak hanya pakaian yang nempel di badannya, dia punya koleksi pakaian yang sangat banyak sekali. Dia punya sandang, punya papan, barakallahu fikum, dia punya pangan, thayyib, punya harta benda, kekayaan, maka sejatinya itu adalah anugerah dari Allah, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena dia hebat. Wong kita lahir tidak membawa apa-apa. Nanti juga kita mati, harta kita tidak akan dibawa. Ya, pangkat, jabatan, kekuasaan kita tidak akan dibawa. Semuanya sama. Sama-sama akan masuk ke dalam
ke dalam tanah dengan beberapa helai kain kafan. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Adapun sombong dengan ilmu dan ibadah, ini kata para ulama a'zamul afat, yang merupakan bencana yang paling besar. Kenapa demikian? Karena dua hal. Yang pertama, hendaknya diketahui hujah Allah Subhanahu wa taala atas para ahli ilmu itu lebih kuat. Cakupannya terhadap orang bodoh tidak sampai 1/10 dibandingkan dengan hujah Allah atas ahli ilmu. Karena itu bila dia orang alim durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala padahal dia tahu dan berilmu, maka kejahatannya lebih keji dan bahayanya itu lebih besar. Jadi orang sombong dengan ilmunya, berarti dalam keadaan dia sudah mengerti. Ya, seperti yang sekarang kita pelajari, yang sekarang kita bahas. Ya, bagaimana kesombongan itu. Maka setelah orang kemudian mempelajarinya, dia banyak mempelajari ayat-ayat Al-Quran, banyak mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendalam di dalam pemahaman tentang keduanya. Kemudian dia sombongkan. Maka berarti sombongnya dia ya di atas perkara yang sudah dia ketahui ilmunya, bahwa sombong itu tidak boleh. Nah, ini tentu lebih parah keadaannya dibandingkan mereka yang tidak berilmu, dibandingkan mereka yang bodoh. Barakallahu fikum. Artinya hujah Allah Subhanahu wa taala sudah tegak ya kepada mereka. Mereka mendapatkan jatah ilmu yang lebih banyak dibandingkan manusia yang lainnya. Kalau kemudian ilmunya menjadi sarana untuk kesombongannya, maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ini a'zamul afat, ya sebesar-besarnya bencana. Baik para jamaah. Kemudian yang kedua, hendaknya juga diketahui bahwa kesombongan itu tidak pantas dilakukan kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala semata. Bila seorang itu sombong, kelak di sisi Allah dia akan dimurkai dan juga akan dibenci. Baik para jamaah. Jadi manusia tidak punya sarana apapun untuk dia sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena semua yang ada pada diri kita itu milik Allah. Makanya orang ketika mati kembali kepada Allah, kita mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ini kan kesadaran yang totalitas bahwa inna sesungguhnya kami lillahi, milik Allah. Kami ini milik Allah, kita semua milik Allah. Apa yang bukan milik Allah pada diri kita? Ya, lahir batin kita milik Allah. Sehatnya kita milik Allah. Apapun yang ada pada diri kita, ya desahan nafas kita yang kita hirup, yang kita keluarkan, semua itu milik Allah. Ya. Semua itu milik Allah. Maka wa inna, dan sesungguhnya kami ilaihi, hanya kepadanya lah raji'una, kami akan dikembalikan. Baik para jamaah yang dirahmati Allah. Nah, kalau semuanya milik Allah, semuanya kuasa Allah, berarti hanya Allah yang layak untuk kiber. Ya, manusia tidak layak untuk kiber. Apa yang disombongkan, sedangkan ya dia tidak pernah memiliki apapun. Ya, ilmu juga demikian. Dulu kita lahir dalam keadaan jahil 100%, bahkan 1000%, nggak ngerti apa-apa. Kalau kemudian akhirnya kita mengerti 1-2 ilmu, mengerti 1-2 hadis, 1-2 ayat, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, mengerti beberapa permasalahan dari agama ini murni Allah Subhanahu wa taala yang menganugerahkannya. Ya. Maka orang-orang yang memiliki kesadaran seperti ini mengembalikan semua itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Selesai pembahasan tentang kiber. Berikutnya kita masuk di penyakit hati yang berikutnya, da'ul ujub, yakni penyakit ujub. Pada dasarnya ujub dan takabur ini bersinonim. Sebagian penjelasan menyatakan ya ujub itu kesombongan yang masih ada di dalam hati, tersimpan di dalam hati.
Jadi sombong di dalam hati itu ujub. Kalau sudah teraplikasikan dengan lisan, dengan sikap, tingkah laku dan juga perbuatan, maka itu berubah menjadi kiber. Ya, kedua-duanya apakah itu kiber, apakah itu ujub, ya sejatinya merupakan pekerjaan hati. Dan itu penyakit yang sangat berbahaya. Makanya beliau sampaikan di sini, ujub adalah perbuatan yang sangat dicela di dalam Al-Quran dan juga Sunnah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa yawma hunainin idh a'jabatkum kathratukum falam tugni ankum syai'a. Dan ingatlah peperangan Hunain, yakni pada waktu kamu ujub karena banyaknya jumlahmu, maka jumlah yang banyak itu tidak memberi manfaat kepada dirimu sedikit pun. Ujub dengan jumlah yang besar, ujub dengan jumlah yang banyak. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum minallah fa atahumullahu min haitsu lam yahtasibu. Dan mereka pun yakin bahwa benteng-benteng mereka akan dapat mempertahankan mereka dari siksaan Allah, maka Allah mendatangkan kepada mereka siksaan dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Ini ujub dengan pertahanan dan kekuatan. Ya, dianggap bahwa benteng-benteng kokoh yang mereka bangun bisa melindungi mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam ayat di atas Allah Subhanahu wa taala langsung menjawab orang-orang kafir atas ujubnya mereka pada benteng-benteng dan juga kekuatan mereka. Maka Allah berfirman, wa hum yahsabun annahum yuhsinuna sun'a. Mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Nah, ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala tentang sifat ujubnya orang-orang kafir yang tentu kaum muslimin wajib menghindarinya. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam juga bersabda, "Salasun munjiyat wa salasun muhlikat." Ada 3 perkara yang menyelamatkan, ada juga 3 perkara yang membinasakan. Fa ammal munjiyat fataqwallah fis sirri wal alaniyah. Adapun 3 perkara yang menyelamatkan, di antaranya adalah takwa kepada Allah dalam keadaan sepi ataupun dalam keadaan ramai. Takwa dalam keadaan sedang banyak orang mungkin mudah kita kerjakan, begitu ya. Tapi bagaimana takwa dalam kesendirian? Ya, saat tidak ada orang. Ya, seorang suami mungkin dia bisa menjaga image-nya di depan istri dan anak-anaknya. Tapi bagaimana ketika dia dinas di luar kota sendirian? Ya, tidak bersama istri dan juga anak-anaknya. Ya, orang yang ngaji, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, mungkin dia bisa ya menjaga agamanya saat bersama teman-teman pengajiannya. Namun bagaimana saat dia dalam kesendiriannya? Nah, orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah haqqa tuqatih, maka fisirri wal alaniyah sama saja. Dia selalu mengupayakan untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu orang yang bisa tetap bertakwa dalam 2 keadaan ini, tentu ini menunjukkan kualitas ketakwaannya, kualitas keikhlasannya, kualitas imannya, kualitas daripada muraqabahnya. Ya, dia senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, minim-minimnya para jamaah, seorang mukmin, seorang muslim itu seimbang, sama antara ketika bersama dengan orang lain dengan ketika dia dalam kesendirian. Minimalnya sama. Artinya gini, kalau orang itu menilai kita, kesolehan kita itu 70% ketika bersama dengan mereka, maka demikian pula kita saat dalam kesendirian kita. Kesolehan kita tidak berubah, ya begitu saja. Nah, yang istimewa itu yang justru ketika dalam kesendirian kita aslinya lebih soleh, lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dilihat orang 70%, hakikatnya kalau kita sedang berkesendirian bisa 90%.
Nah ini yang luar biasa. Nah kebanyakannya nggak begitu. Kebanyakannya justru ketika sedang bersama luar biasa. Ya teriak-teriak bahwa setan itu musuh nyatanya. Barakallahu fikum. Namun dalam kesendirian ternyata dia jadi teman setianya syaitan. Ya. Artinya apa? Kondisi sirriyahnya lebih buruk daripada alaniyahnya. Baik, sedang bersama teman-teman semangat, namun ketika sedang sendirian aslinya dia pemalas. Ya. Nah ini para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kalau ada yang seperti itu berarti menunjukkan kualitas ketakwaan yang masih rendah. Ya, karena orang yang benar-benar bertakwa, yang ketakwaannya bisa menyelamatkan dirinya, ketakwaannya menjadi munjiat, maka dia bertakwa kepada Allah fi sirri wal alaniyah. Kemudian yang kedua, perkara yang munjiat, al-qaul bil haq fir ridha was-sukh. Tetap berkata yang benar saat dia ridha, demikian pula saat dia marah. Saat lapang, saat dalam keadaan ridha, mungkin orang bisa berkata benar. Tapi dalam keadaan marah, dalam keadaan misalkan dia sedang kecewa, ya siapa yang kemudian dia bisa mempertahankan ucapan benarnya? Ya biasanya orang tidak adil. Ya banyak kepentingan. Ya. Taib para jamaah yang dirahmati Allah. Wal qasdu fil ghina wal faqr. Kemudian munjiat yang ketiga, ya dia tetap sederhana. Al-qasd, ekonomis, maksudnya sederhana, bersahaja. Ya. Badzadah. Ya. Kesederhanaan di saat dia kaya dan juga di saat dia miskin. Orang hidup sederhana saat miskin mungkin mudah begitu ya. Tapi ketika orang naik pangkat misalkan, itu biasanya gengsinya juga naik. Ya. Naik jabatan, kemudian berubah ekonominya, usahanya berkembang. Dulu karyawan sekarang jadi bos, begitu kan? Dulu karyawannya 1, sekarang karyawannya 1000. Itu kadang menjadikan orang itu juga gengsinya naik, gitu ya. Dulu ketika ekonominya biasa-biasa saja, belanja di Pakle yang keliling itu mungkin biasa saja. Tapi sekarang alergi, tidak higienis katanya. Ya. Kami belanjanya di mall, begitu ya. Nah ini gengsinya jadi ikut. Ya. Baik para jamaah. Nah munjiat, orang yang munjiat, itu dia orang yang selalu tampil sederhana. Apakah dia saat kaya raya ataukah saat miskin, tetap bersahaja. Ada sebagian orang para jamaah ketika sudah kaya raya, ya, penghasilannya lebih besar, barakallahu fikum, dia tidak mau lagi gaul sama orang miskin. Ya. Kenapa? Kalau gaul sama orang miskin katanya virus, bahaya bagi masa depan. Baik, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Ya, dia khawatir ketularan virus kemiskinan. Sehingga gengsi kalau kemudian gaulnya sama orang-orang miskin. Ya, sehingga orang seperti ini enggak ada syukur-syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam justru suka mencari orang-orang miskin, kaum du'afa. Kenapa? Ya fa innama tunsarun wa turzakun bi du'afaikum. Ya kalian itu ditolong, kalian itu dimenangkan ya dengan sebab keberadaan kaum du'afa di tengah-tengah kalian. Ikhwan, ya, kita ini disebut kaya, kenapa? Kenapa? Kalau antum ada yang kaya, kenapa antum disebut orang kaya? Karena ada orang miskin. Coba kalau nggak ada orang miskin, nggak ada orang disebut kaya. Kenapa antum disebut ya, masya Allah ganteng? Gitu. Kenapa? Karena ada yang tidak ganteng, kan begitu. Disebut cantik karena ada yang mungkin tidak cantik. Artinya para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, apa yang ada yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan ragam ketetapan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi masing-masing makhluknya, sejatinya adalah untuk apa? Untuk saling menyempurnakan. Saling menyempurnakan, saling berbagi. Kalau ada yang ditakdirkan kaya, berbagilah dengan yang miskin.
Kalau ada yang ditakdirkan punya kekuasaan, maka adillah di dalam berkuasa, ya, mengayomi yang kecil. Barakallahu fikum. Kemudian untuk mengetahui kadar nikmat. Jadi adanya perbedaan takdir dan ketetapan yang Allah Subhanahu wa taala berikan supaya manusia mengerti kadar nikmat yang Allah berikan. Artinya begini, orang miskin dengan orang kaya seharusnya banyak bersyukur yang mana? Harusnya banyak bersyukur orang kaya. Kenapa? Karena Allah kasih kelebihan. Kadar nikmatnya lebih dibandingkan orang miskin. Nah, supaya dia paham kadar nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan sehingga dia bisa meningkatkan kualitas dari syukurnya kepada Allah. Ya, dan termasuk syukur itu adalah taatullah. Ya, asyukru taatullah. Syukur itu adalah taat kepada Allah. Baik para jamaah yang dirahmati Allah. Ya, justru malah kadang kebalikan. Justru yang miskin malah banyak taatnya, banyak syukurnya. Kenapa? Ya, miskin enggak punya apa-apa. Dia punya waktu luang untuk sholat jamaah. Beda dengan orang kaya, sibuk ngurusin usahanya. Akhirnya enggak punya waktu, enggak sempat, ya, untuk sholat berjamaah, enggak sempat duduk taklim. Ya, barakallahu fikum. Nah, seharusnya justru orang kaya yang harusnya lebih banyak bersyukur, ya, dengan kekayaannya. Baik, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Wa ammal muhlikat, kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun perkara yang membinasakan, fahuwa fahawan muttaba'. Yang pertama adalah hawa nafsu yang dituruti. Kemudian syuhun muta'. Hawa nafsu yang ditaati, kemudian syuhun muta', kekikiran yang diikuti, wa ijabul mar'i binafsih, dan ujubnya seseorang kepada dirinya sendiri. Nah, di sini poinnya. Wa hiya ashadduhunna, ujubnya seseorang terhadap dirinya sendiri, inilah yang paling berbahaya di antara semuanya. Jadi di sini ada 3 perkara yang membinasakan. Yang pertama, hawa nafsu yang selalu dituruti, ya, sifat pelit yang selalu ditaati, dan ujubnya seseorang atas dirinya sendiri. Dari 3 ini, yang paling berbahaya itu adalah ujubnya seseorang dengan dirinya sendiri. Waliyadzubillah. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, bainama rajulun yatabakhtaru fi burdaini wa qad a'jabathu nafsuh khasafallahu bihil arda fahuwa yatajaljala fiha ila yaumil qiyamah. Ketika seseorang berjalan dengan lagak yang sombong, mengenakan 2 pakaian, dan dia mengagumi dirinya sendiri, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala membenamkannya ke dalam bumi sehingga dia berjungkir di dalamnya sampai datangnya kiamat. Khasafallahu bihil arda, maksudnya dia tenggelam di dalamnya. Ini seperti yang terjadi pada Qarun. Dia membawa semua perangkat kekayaannya dengan langkah yang sombong, dengan jalan yang sombong. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan dia beserta dengan hartanya. Ibnu Mas'ud juga mengatakan, al-halak fitnaini, kebinasaan itu ada pada 2 hal. Yang pertama adalah al-qunut, kemudian yang kedua ujub. Qunut itu adalah putus asa, ya, sedangkan ujub, ya, itu adalah perasaan berbangga diri. Kemudian sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud mengkompromikan, menjelaskan kenapa ini putus asa dan ujub itu membinasakan. Beliau jelaskan bahwa kebahagiaan itu tidak bisa diraih kecuali dengan usaha, dengan keseriusan dan ketekunan. Gitu ya. Kalau orang pengen bahagia, kan ada usaha yang dia ikhtiarkan. Sesederhana apapun usaha itu, mesti orang itu kalau ingin bahagia pasti ada ikhtiar, ada usaha, ada ketekunan, ada kedisiplinan yang dia upayakan. Begitu kan? Nah, para jamaah, al-qunut, orang yang putus asa, ini tidak perlu diusahakan dan dicari. Orang namanya putus asa berarti
sudah tidak bisa bergerak lagi, sudah tidak bisa bangkit lagi. Ya, bahasa orang sekarang nggak bisa move on, putus asa. Ya, dia tidak ada ikhtiar. Ya, tidak ada upaya lagi untuk kemudian bangkit. Namanya putus asa, frustasi. Sedangkan untuk bahagia harus ada usaha. Harus bangkit kita, berikhtiar. Nah, orang yang putus asa, maka sulit dia mendapatkan yang namanya sa'adah. Ya. Maka kalau sa'adah tidak dia dapatkan, berarti al-halak yang dia dapatkan, kebinasaan. Baik, itu penjelasan tentang al-qunut. Ya, sedangkan ujub, kenapa ujub itu dikatakan halak, kebinasaan? Karena orang yang ujub mengira dia telah bahagia. Dia telah berhasil mencapai apa yang dia inginkan, sehingga tidak ada lagi keinginan untuk berusaha. Ya, ujub itu kan tadi adik kakak dengan sombong. Ya, sombong itu kan mudahnya dia selalu merasa berada di atas orang lain. Nah, kalau orang sudah merasa berada di atas, berarti sudah merasa segala-galanya. Ini yang menghambat, yang menghentikan dia dari ikhtiar, dari usaha, dari ketekunan, dari kemudian meningkatkan ya kualitas daripada dirinya. Ya, sehingga para jamaah yang dirahmati Allah, as-sa'adah tidak akan dia dapatkan. Ya. Kalau demikian adanya, berarti halak, kebinasaanlah, kehancuranlah yang akan dia dapatkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza." Wahai sekalian orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan juga dengan menyakiti perasaan yang menerima. Al-man itu maksudnya adalah menyebut-nyebut amal. Menyebut-nyebut amal ini buah dari sikap menganggap besar sebuah amal. Menganggap besar sebuah amal, inilah ujub. Baik para jamaah, merasa senior, merasa paling berjasa, merasa ini jasa saya di sini, ya, ini kontribusi saya, barakallahu fikum. Nah, inilah ujub. Ya. Alman itu sama dengan ujub. Dia nyebut-nyebut kebaikannya. Ya. Dan ini bisa menghilangkan sedekah, pahala sedekah yang ada pada dirinya. Baik para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, sampai di sini dulu pembahasan kita. Nanti di pembahasan berikutnya kita akan jelaskan tentang bayanu khataridail ujub. Penjelasan tentang bahayanya penyakit ujub. Nanti juga ada poin ilaj al-ujub, penjelasan tentang bagaimana cara mengobati ujub. Sisa 2 poin lagi di pembahasan ini, insyaallah taala nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya biidznillah taala. Jika ada pertanyaan sebelum ditutup, dipersilahkan. Baik, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, tadi sudah dijelaskan ya 2 poin besar bagaimana kita bisa menghilangkan sifat sombong. Kalau sifat sombong hilang pada diri kita, berarti kita tawadhu, kan begitu ya? Tadi sudah dibahas ya 2 makom, ya 2 tingkatan yang mesti kita tempuh supaya kita jadi orang tawadhu. Pertama, kita harus hilangkan sombong di dalam hati kita, ujub di dalam hati kita, ya, sampai akar-akarnya. Ya, karena sombong itu kan bertingkat-tingkat, ya. Sombong itu bisa mengakar, tumbuh tunas, bisa saja dia jadi pohon yang begitu besar di dalam hati seorang manusia. Nah, ini harus ditebang sampai ke akar-akarnya. Nah, tadi caranya adalah dengan 2, ilmiah dan amaliyah. Kita mesti berilmu tentang diri kita sendiri. Siapa sebetulnya diri kita ini? Ya. Kemudian kita mesti berilmu tentang Allah. Berarti para jamaah yang dirahmati Allah, mempelajari akidah asma wa sifat ini diantara upaya kita menghilangkan semua kesombongan, ujub yang ada pada diri kita. Karena dengan mengetahui asma dan sifat Allah, kita mengenal siapa Allah.
Kalau kita mengenal Allah, pasti kita mengagungkan Allah dan pasti kita menghinakan diri kita sehina-hinanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Jadi itu yang poin pertama yang paling utama. Kemudian yang kedua, tindakan preventif. Ya, mencegah. Ya, istilah kata dalam pengobatan jasmani kita para hadirin, orang itu kan selain berusaha mengangkat penyakit, menghilangkan penyakit, dia pun mesti menghindari, ya, mencegah, ya, penyakit itu datang kembali, kan begitu ya? Begitu kan? Jadi ada pengobatan, ada pencegahan. Nah, kalau orang sudah melakukan pengobatan, kemudian sembuh secara total, maka tindakan berikutnya belum selesai. Dia juga mesti berusaha memprotek dirinya, melindungi dirinya supaya penyakit itu tidak datang lagi, kan begitu. Nah, itu upaya yang kedua, begitu ya. Dan tadi sudah kita jabarkan. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, dan juga pernah kita bahas di pembahasan kiber, kalamnya para ulama, ya, ini terapi supaya kita bisa meraih yang namanya tawadhu itu. Tawadhu itu rendah hati, ya, bukan rendah diri. Karena rendah diri itu hanya di hadapan Allah. Baik para jamaah, ada kalamnya Imam Al-Hasanul Basri. Dan ini insya Allah kalau kita praktekkan ini mujarab. Kita tidak akan lagi yang namanya ujub, yang namanya sombong itu bisa hilang. Bagaimana caranya? Ya, beliau menyatakan bahwa hakikat mutawadhi, orang yang tawadhu itu orang yang ketika keluar dari rumah, dia papasan dengan siapapun, ya, maka dia akan berkata di dalam hatinya, si fulan lebih baik dari saya. Begitu. Si fulan itu lebih baik dari saya. Begitu, ikhwan. Kita jadi guru misalkan, punya murid, ya, sampaikan di dalam hati bahwa murid-murid kita bisa saja lebih baik daripada kita. Yang duduk di atas kan belum tentu lebih baik daripada yang duduk di bawah. Ya, walaupun pada kenyataannya tentu yang namanya guru, ya, posisinya di atas dibandingkan dengan murid. Yang mengajar dengan yang diajar. Secara kasat mata memang begitu. Ya, guru itu misalkan dihormati, dimuliakan, kan begitu. Posisinya di atas, kedudukannya mungkin lebih berilmu, itu secara kasat mata. Nah, hati-hati tadi, ilmu itu juga bisa mengarahkan kita kepada kesombongan. Maka terapinya tadi, ya, kita kalau jadi guru misalkan, jangan kemudian menganggap kita segala-galanya. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu nilai kita di sisi Allah. Kalau nilai kita secara kasat mata, secara lahiriah, mungkin orang menganggap guru itu lebih istimewa, lebih tinggi kedudukannya dibandingkan muridnya. Tapi aslinya tidak begitu. Aslinya tidak begitu. Kenapa? Karena manusia hanya bisa menilai zahirnya saja. Adapun keseluruhan nilai kita itu hanya Allah yang tahu. Dan itulah nanti penilaian di akhirat. Di dunia menilai orang itu dengan apa yang nampak secara zahir, tapi di akhirat itu enggak berlaku. Karena Allah Subhanahu wa taala akan menilai manusia dengan apa yang ada di dalam hatinya. Maka nanti kelihatan siapa munafik, siapa mukmin. Nah, itu para jamaah. Maka ini terapinya. Kalau kita misalkan jadi guru, jangan kemudian menganggap kita segala-galanya. Sehingga mohon maaf, kadang ada guru, ya, sewenang-wenang kepada murid-muridnya. Bisa jadi di antara murid kita ada yang lebih bertakwa dari gurunya. Ya kan? Tidak ada yang tahu. Makanya katakan, ya, fulan lebih baik dari saya. Ya. Atau misalkan antum taruhlah atasan. Antum atasan. Barakallahu fiikum. Antum manajer atau apapun, ya, dari kelebihan dunia yang Allah lebihkan. Jangan pernah merasa paling baik. Ya. Bisa jadi orang-orang di bawah kita lebih istimewa, lebih baik. Nah, itu para jamaah. Ya. Kita misalkan penampilan, sudah berusaha penampilan orang-orang soleh. Ketika ketemu di jalan orang yang penampilannya yang enggak jelas,
Barakallahu fikum. Jangan sekali-kali kita mengatakan si fulan ini tidak lebih baik dari saya. Ya. Atau bahkan menghinakannya, mencibirnya. Barakallahu fikum. Kita ini tidak tahu ya, ujung kehidupan orang. Mungkin secara zahir saat ini iya, keadaan kita sepertinya lebih baik daripada si fulan yang tampangnya preman ini, gitu kan? Tapi kan tidak pernah tahu setahun ke depan bisa jadi berbalik keadaannya. Kita yang berpenampilan preman, dia yang berpenampilan orang soleh. Ada yang jamin begitu, ikhwan? Siapa yang tahu bahwa akan seperti itu? Tidak ada yang tahu. Ya. Artinya keadaan bisa berbalik. Keadaan bisa berbalik. Dengan kata lain, tidak ada satupun dalil bahwa kita ini lebih baik dari orang lain. Apa dalilnya kita lebih baik dari orang lain? Tidak ada. Oh Ustaz, saya lebih tua, saya lebih senior. Ya. Jelaslah senior lebih baik. Tayyib. Ya. Senior kelihatannya lebih baik. Tapi apakah seperti itu? Ya. Makanya ada juga kalamnya ulama. Ya. Kalau kita ini merasa lebih tua dari seseorang yang masih muda, tetap katakan anak muda ini lebih baik dari saya. Bagaimana ceritanya? Iya. Ya, saya lebih dulu bermaksiat kepada Allah daripada si fulan ini. Saya mungkin sudah punya dosa, catatan dosa, sedangkan si fulan belum lahir. Ya, saya lebih dulu berbuat dosa dan maksiat daripada si fulan, maka si fulan lebih baik dari saya. Kalau ternyata para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita melihat orang tua, kemudian bisa saja muncul perasaan, oh saya lebih baik daripada orang tua ini. Maka jangan seperti itu. Katakan dalam diri kita, orang tua ini lebih baik daripada diriku. Kenapa? Dia lebih dulu beriman daripada diriku. Dia mungkin sudah sholat sedangkan aku belum lahir. Dia mungkin sudah puasa Ramadan sedangkan aku masih kecil. Begitu. Sehingga semua celah untuk kita merasa lebih baik dari orang lain itu kita cut. Begitu. Kita cut. Supaya apa? Supaya bisa menjaga hati. Walaupun mungkin secara zahir, ya namanya atasan lebih dihormati, lebih diapresiasi. Yang namanya orang yang mungkin dipandang lebih berilmu, ya dia tentu lebih dipandang lebih tinggi. Secara zahirnya mungkin seperti itu. Tapi masing-masing kita harus jaga hati. Ya, supaya apa? Supaya tidak ada ujub, tidak ada kiber di dalam diri kita. Maka caranya begitu. Ketemu siapapun, katakan di dalam hati kita, fulan itu lebih baik daripada saya. Nah demikian para jamaah. Itu simple ya, artinya untuk bisa segera kita mendapatkan yang namanya ketawadhuan, maka jangan pernah memandang diri kita lebih baik daripada orang lain. Ya, jadilah padi semakin berisi semakin merunduk. Dan para jamaah, tawadhu kita karena Allah justru akan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Man tawadhu'a lillah, ya, siapa yang tawadhu karena Allah Subhanahu wa taala, illa rafa'ah, ya, melainkan Allah Subhanahu wa taala pasti mengangkat derajatnya. Begitu ya. Tawadhu kita di dunia insyaallah, ya di akhirat kita mendapatkan derajat yang tinggi di surga. Sombong kita di dunia, maka ini berakibat buruk. Kita akan hina di tempat yang hina, di tempat yang paling rendah, namanya neraka jahanam. Baik, begitu ya. Allahu a'lam bissawab. Baik jamaah, kita cukupkan sampai di sini. Kita akhiri dan kita tutup dengan doa kafarah majlis. Tolong dikasih tanda ya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Al-'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.